Bab 343, Ciel Hati Singa, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Senjata yang dipilih Ciel dari gudang harta karun keluarga adalah Phantom Rain Sword Javel. Meskipun Javel adalah pedang, itu juga bisa digunakan seperti cambuk. Serangannya ringan namun cepat dan tajam. Sama rumitnya dengan fitur-fiturnya, menguasainya terbukti menantang. Tapi, di tangan master sejati, itu memungkinkan serangan tak terduga yang diresapi dengan berbagai teknik. Bahkan bagi Yujin, atribut Javel tampaknya selaras dengan Ciel. Sejak usia muda, Ciel telah menunjukkan minat pada pedang yang ringan dan cepat, senang menyerang musuh dengan membidik kelemahan mereka dengan presisi. Kamu tidak menggunakannya di Kolisem. Yujin berkomentar. Yah, seseorang biasanya menyimpan langkah pamungkas mereka, bukan? Ciel menjawab dengan seringai. Memang, Ciel tidak pernah menarik Javel dalam kompetisi. Itu bukan masalah meremehkan lawan-lawannya, tetapi secara objektif, dia belum pernah bertemu musuh yang cukup layak untuk menjamin penggunaan pedang. Seandainya ada musuh seperti itu, Ciel akan membayangkan itu akan menjadi seseorang yang berada di peringkat 5 besar. Kami sudah berdebat berkali-kali sejak masa muda kami, gumam Ciel, menarik Javel dari sarungnya. Ketika aku memikirkannya, aku tidak pernah berhasil melukaimu, tambahnya. Demikian juga, jawab Yujin sambil menyeringai. Ya, tapi kamu sengaja melakukan itu. Anda selalu menang tanpa melukai saya, kata Ciel. Meskipun tidak sesering pertarungan mereka di manor keluarga, Ciel telah bersilangan pedang dengan Yujin berkali-kali. Mereka sering berlatih satu sama lain di dataran bersalju yang mengarah ke Night March. Kemenangan. Ciel tidak memilikinya. Dia tidak pernah berhasil menimbulkan luka pada Yujin. Duel dengan Yujin selalu berakhir dengan cara yang sama. Tidak peduli taktik yang dipilih Ciel, dia pasti ditakdirkan untuk kalah. Pedang Yujin selalu berhenti tepat di depan tenggorokannya sebelum dia menyadarinya. Pada saat-saat itu, hanya ada satu hal yang bisa dikatakan Ciel. Aku kalah. Setiap kali, setelah mengakui kekalahannya, Yujin akan menyarungkan pedangnya dan menyeringai nakal pada Ciel. Kali ini, pikir Ciel, aku ingin melihat ekspresi yang berbeda. Dia tidak ingin melihat senyum milik seseorang yang memuji seorang anak, tetapi kejutan yang tulus. Dia ingin mendorong Yujin, meski hanya sedikit. Jika kamu memikirkannya, aku kakak perempuannya, kan? Karena sejak lahir, Ciel lahir beberapa bulan sebelum Yujin. Tentu saja, Ciel tidak pernah benar-benar menganggap dirinya lebih tua dari Yujin. Hanya saja dia benci diperlakukan seperti anak kecil oleh Yujin. Ya, diperlakukan seperti anak kecil itu melelahkan. Bahkan selama hari-hari mereka yang berhidung ingus, Yujin bertindak dewasa, memperlakukan Ciel seolah-olah dia yang lebih muda. Meskipun itu tidak mengganggunya di masa muda mereka, Ciel mulai membenci sikap menggurui itu begitu dia dewasa. Sebuah pergeseran. Yujin merasakan gangguan emosional dari ujung pedang Ciel. Apakah itu kegugupan dari hiatus panjang mereka? Tidak, ini bukan hanya agitasi dari antisipasi. Ini ambisi, Yujin menyadari. Kerinduan untuk menunjukkan lebih banyak. Atau apakah itu kerinduan untuk pengakuan? Sekali waktu, Yujin juga mengerti perasaan seperti itu. Di masa lalu, selama waktunya sebagai Hamel, pedangnya bergetar di bawah beban emosi seperti itu. Bagi Hamel, fokus sentimen ini adalah Vermont. Dia merindukan pengakuan Vermont, ingin mengejutkannya. Selama beberapa tahun setelah menjadi kawan Vermont, emosi seperti itu menyiksa Hamel. Merenungkannya, perasaan itu sangat penting bagi Hamel, membimbingnya untuk tumbuh lebih kuat. Alasan dia bisa begitu asyik adalah karena Vermont adalah musuh yang tangguh, seseorang yang harus dilampaui. Vermont telah menghancurkan semangat Hamel berkali-kali, tetapi dia juga menjadi objek kecemburuan dan kekaguman Hamel. Tawa kecil tanpa sadar keluar dari bibir Yujin. Apakah karena mereka kembar? Qian telah memendam perasaan seperti itu terhadap Yujin, dan Ciel tidak berbeda. Faktanya, mungkinkah keinginan Ciel untuk pengakuan bahkan lebih dalam daripada Qian atau bahkan Hamel? Fiuh. Getaran di ujung pisau menghilang. Ciel tidak percaya dia membiarkan pedangnya bergetar hanya karena keinginan untuk mengakui. Dengan ini, tidak heran dia memperlakukanku seperti anak kecil, Ciel menegur dirinya sendiri. Keinginan atau tidak, napas Ciel stabil. Haruskah saya santai saja? Itu adalah pikiran sekilas, tetapi Yujin segera meremasnya, tidak. Pertimbangan semacam itu mungkin dianggap sebagai penghinaan besar oleh yang lain. Yujin tahu ini dengan sangat baik. Pada refleksi, Vermont telah cukup. Apa yang disebut pertimbangannya hanyalah penghinaan bagi Hamel. Dengan sedikit usaha, Anda dapat melakukan jauh lebih baik. Tidak lama setelah mereka menjadi kawan, Vermont mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Mereka mungkin dimaksudkan sebagai kata-kata penghiburan bagi yang kalah, tetapi Hamel tidak menerimanya. Bocah sombong itu. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Menurut Anda, seberapa baik Anda? Suatu hari nanti. Pasti. Yah, pada akhirnya, kata-kata itu membantuku, Yujin mengakui secara mental. Dia telah mengayunkan pedangnya bahkan lebih marah. Kata-kata itu telah memicu keinginannya, meskipun itu sebagian besar karena sifat sombong Hamel.
Alih-alih mundur, Yujin maju selangkah. Pada tindakan ini, Ciel tersenyum cerah. Pedangnya berubah menjadi cambuk. Beberapa bilah split terbang menuju leher Yujin, mengikuti lintasan melengkung. Itu adalah serangan yang begitu sengit sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai duel. Namun, Yujin senang melihat Ciel memegang pedangnya dengan tekad seperti itu. Tidak ada keraguan dalam pemogokan, tidak ada tipuan seperti anak kecil. Lintasan pedang bergeser saat dia menghindari serangan itu, menargetkan leher Yujin sekali lagi. Dentang. Blade bertemu blade. Beberapa saat yang lalu, Yujin tidak bersenjata, namun sekarang, dia memegang pedang. Meskipun dia telah menangkis serangan awal, serangan itu tidak berhenti. Blades berputar-putar ke arah Yujin seperti badai. Dengan pergeseran halus pedangnya, Yujin dengan cekatan membelokkan setiap serangan. Ciel mengamati gerakan Yujin dengan mata lebar dan terkejut. Rencana awalnya adalah perlahan-lahan membuat Yujin lelah, tetapi dia dengan cepat menyadari kesia-siaan upaya semacam itu. Dia pada kaliber yang berbeda. Dia telah mengetahui kebenaran mendasar ini untuk beberapa waktu sekarang. Tapi apakah celahnya benar-benar seluas ini? Ciel bangga dengan kecakapan duelnya, tetapi ketika dia menghadapi Yujin, dia menemukan dia bahkan tidak bisa mulai membaca atau mengantisipasi gerakannya. Pria sederhana itu memegang pedangnya seolah menghitung setiap hasil. Ciel berpikir mungkin kelemahan mungkin muncul jika dia terus menekan. Tetapi bahkan ketika dia meningkatkan intensitas serangannya, itu terbukti. Bahkan pada saat tercepatnya, pedang Yujin tetap tepat, memotong ritme serangan Ciel pada saat-saat kritis dan mengganggu alirannya. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam bergema di telinga Ciel. Ritme pelanggarannya rusak, momentumnya dicuri. Dan pada saat dia menyadarinya, gelombang duel telah berubah. Beberapa saat sebelumnya, serangan agresif Ciel telah menekan Yujin, tetapi sekarang, dia mendapati dirinya tidak lagi bisa maju. Dia tidak punya pilihan selain mundur dengan enggan. Untuk dengan keras kepala bergerak maju atau berdiri di tanahnya bukan lagi pilihan yang layak. Menghadapi Yujin, Ciel merasa seolah-olah dia berdiri di depan tembok yang tidak dapat diatasi. Dia sangat ingin memanjatnya, berdiri dari ujung kaki ke ujung kaki, tetapi penghalang yang menjulang tinggi itu tidak mengizinkannya. Aku benci ini. Dia membenci dibayangi, harus melihat ke atas, dan menonton dari jauh, sentimen yang menghantui malam-malam tanpa tidurnya. Menggigit bibir bawahnya, Ciel mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah duel. Dia tidak menyangka akan mengalahkan Yujin atau bahkan menimbulkan luka ringan setelah hanya 1 tahun pelatihan. Tapi tetap saja, dia tidak ingin kehilangan cara yang sama seperti dulu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu berarti dia tidak berubah sejak masa mudanya. Bahkan sekarang, dia didorong mundur, dengan dinding yang menjulang tinggi itu pernah menjulang, memandang rendah dirinya. Menggigit bibir bawahnya lagi, Ciel melepaskan gagasan untuk menemukan keuntungan logis dengan pedangnya. Dari saat dia dipaksa bertahan, tidak, dari saat dia menghunus pedangnya, dia sudah kalah. Jika dia tidak ingin menerima kekalahan dengan rasa pasrah, dia hanya punya satu pilihan, meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Dengan benturan keras, pedang memanjang Ciel kusut dengan Yujin. Pada saat itu, Ciel membuang gagang pedangnya dan menerjang Yujin dengan tangan kosong. Apa-apaan ini? Yujin sejenak terkejut. Dia tidak mengira Ciel akan meninggalkan senjatanya dan menyerangnya tanpa senjata. Senjata utama Ciel adalah pedang. Namun, itu tidak berarti dia tidak tahu memegang lengan lain. Lahir dari garis keturunan Leonhardt, diharapkan baginya untuk menguasai penggunaan sebagian besar persenjataan sejak usia muda. Namun, keterampilan Ciel yang paling mahir, mengikuti pedang, tidak dengan senjata lain. Sebaliknya, dia paling mahir menggunakan tinju dan kakinya. Ini adalah pengaruh mentornya, Charmaine Leonhardt. Charmaine telah mengajari Ciel bertarung dengan tubuhnya, dan tinju serta kaki Ciel setajam pisau. Kepalan tangan terbang ke arah wajah Yujin. Yujin tertangkap basah untuk sesaat. Dia juga melepaskan pedangnya saat tinju mulai terlihat. Namun, bukan hanya Ciel yang percaya diri dalam pertarungan tangan kosong. Yujin telah akrab dengan seni bela diri seperti dengan senjata dari kehidupan sebelumnya. Wah! Pukulan kiri Ciel menyapu telinga Yujin. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Ciel berputar di udara, menargetkan dagu Yujin. Lengan kiri Yujin bertabrakan dengan kanan Ciel, tetapi sebagai tanggapan, Ciel dengan paksa mendorong lengan kanannya dan menjeratnya dengan kiri Yujin. Berdebar. Ciel mencoba pukulan lain dengan tangan kirinya, tetapi itu juga ditangkap oleh tangan kanan Yujin. Tangan mereka terkunci. Ciel mendorong ke depan, bersandar ke Yujin dengan sekuat tenaga. Jika keduanya terlibat dalam ujian kekuatan mentah, mustahil bagi Ciel untuk menang atas Yujin. Mendorong dengan kuat bisa menyebabkan cedera Ciel. Yujin sangat menyadari fakta ini. Oleh karena itu, alih-alih terlibat dalam perebutan kekuasaan, dia melangkah mundur saat Ciel mendorong ke depan. Dalam sekejap, pinggang Ciel terpelintir, dan tendangannya yang menyapu mendarat di paha Yujin. Itu adalah pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan pohon ek yang kokoh, namun Yujin tetap pantang menyerah. Bam! Sebaliknya, counter Yujin yang mengirim Ciel terbang. Apakah saya menendang terlalu keras? Untuk sesaat, pikiran seperti itu terlintas di benaknya.
Tendangan kuat itu tepat mengenai bagian tengah tubuh Ciel. Dikirim ke udara, Ciel jatuh tanpa malu ke lantai berdebu. Aduh! Ciel mengerang kesakitan sambil mencengkeram bagian tengahnya. Dengan ekspresi minta maaf, Eugene mendekati Ciel. Ayo! Di masa lalu, duel mereka akan berakhir sekarang. Namun, Ciel tidak punya niat seperti itu hari ini. Perutnya sakit seolah-olah otot-ototnya robek dan bagian dalamnya berkerut. Ah! Ciel menjerit, tidak hanya kesakitan tetapi juga frustrasi, mencakar tanah saat dia menyerang Eugene. Kecelakaan. Keduanya bertabrakan. Ciel melingkarkan tangannya di pinggang Eugene, memanfaatkan berat badan dan mana untuk mendorong Eugene kembali. Kecelakaan. Eugene jatuh ke belakang. Ciel tahu Eugene sengaja membiarkan dirinya digulingkan. Dia tidak merenungkannya tetapi menaiki Eugene yang jatuh. Dia menjepit pinggang Eugene dengan lututnya, menyiapkan tinjunya di atas kepalanya. Namun, hujan pukulan dihentikan di jalurnya oleh tangan Eugene. Dengan mata terbelalak, Eugene menatap Ciel. Terengah-engah, Ciel mengertakkan gigi, mencoba memaksa pukulannya ke bawah. Namun, kekuatan Eugene terbukti terlalu besar. Sangat tidak seperti biasanya, kata Eugene sederhana. Ciel nyaris tidak berhasil membelah bibirnya yang mengerucut erat. Apa sebenarnya yang kamu anggap sebagai karakteristik diriku? Apa? Apakah Anda mengharapkan saya menyerah begitu saja selama duel kami dan tertawa berkata, ah, saya kalah lagi, seolah-olah itu hal yang paling alami. Apakah itu yang, seperti saya? Eugene tidak tahu bagaimana menanggapi ledakan ini. Haruskah aku tersenyum seperti orang bodoh ketika kamu menawarkan tanganmu untuk menarikku ke atas? Atau ketika Anda menepuk kepala saya, haruskah saya merasa baik jika Anda mengomentari seberapa banyak saya telah meningkat? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Eugene bertanya, bingung. Kenapa? Kamu bertanya. Dengan seringai bengkok, Ciel melanjutkan, bagimu, sepertinya aku masih anak-anak. Ciel. Aku benci itu. Saya bukan anak kecil lagi. Tapi kenapa kamu masih memperlakukanku seperti itu? Kami seumuran. Mengapa kamu selalu memperlakukanku seolah-olah aku hanya anak nakal? Aku tidak pernah melakukan itu, terdengar penyangkalan cepat Eugene. Kebohongan. Ciel meraung. Meskipun Eugene tidak lagi memegang erat pergelangan tangan Ciel, Ciel tidak menarik diri. Sebaliknya, dia menekan dirinya lebih dekat ke Eugene. Wajah mereka terpisah beberapa inci ketika Ciel berbisik keras, lihat aku, Eugene Leonhardt. Jangan melihat saya sebagai seorang anak, lihat saja aku. Ciel. Tatapan Eugene bergeser, dipenuhi dengan kegelisahan. Apakah aku melukai harga dirimu? Iya. Apakah kamu benci diperlakukan seperti anak kecil? Iya. Baiklah, aku mengerti. Perlahan, Eugene mulai bangkit dari tanah, bahkan dengan kaki Ciel mencengkeram pinggangnya dan mencoba menjepitnya dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak bisa menahan Eugene. Saat dia berdiri sepenuhnya, Ciel masih menempel padanya, tawa hampa keluar dari bibirnya sebelum dia bergumam, apakah akan membunuhmu jika hanya menerima satu pukulan dariku? Tidak, terdengar jawaban belak-belakan Eugene. Mengapa? Ciel bertanya. Kamu meminta untuk tidak diperlakukan seperti anak kecil, ingat. Tertangkap basah oleh jawaban itu, Ciel tidak bisa menahan tawa. Bukan itu maksudku, dia terkekeh. Dia sangat ingin dilihat sebagai orang yang setara, bukan sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang wanita. Aku mengerti, kata Eugene sambil menyeringai pahit. Tatapan Ciel berubah kosong mendengar kata-katanya. Untuk sesaat, dia ragu-ragu, lalu bahunya melorot karena kekalahan. Berdebar. Ciel jatuh ke tanah, dan Eugene buru-buru menariknya ke atas. Wah! Sebuah seruan datang dari sudut. Memalingkan kepalanya, Eugene memperhatikan Sienna dan Christina, yang telah kembali dan sedang menonton pertukaran. Lebih menyakitkan untuk menonton, kata Christina, mengingat bagaimana Eugene melemparkan Ciel ke tanah. Sienna bergidik melihat pemandangan itu. Bukankah itu terlalu kasar, Hamel? Ada semanis mendekat dengan mata menyipit. Dengan kata-katamu sendiri, aku mungkin kurang mahir. Tapi itu duel, dan Ciel tidak berpikir untuk mengakui kekalahan. Jadi, Eugene mulai membela tindakannya sebelum disela. Ketika dia memintamu untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil, aku tidak berpikir dia bermaksud seperti ini, kata Anise. Aku bilang aku tahu, Eugene menghela nafas berat, melirik Ciel yang tidak sadarkan diri. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kenapa kamu bertanya padaku? Anise membalas sambil menjangkau Ciel. Meskipun dia telah dilemparkan dengan kasar, berkat tubuhnya yang tangguh secara alami, Ciel tidak terluka parah. Mari kita baringkan dia untuk saat ini, saran Anise. Aku mungkin keluar dari lingkaran di sini, tetapi ketika dia mengatakan untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil, apakah maksudnya? Anda tahu? Sienna bertanya dengan hati-hati. Sambil merayap ke arah Eugene, dia melanjutkan, kamu tidak bisa serius. Mereka saudara kandung, bukan? Oh tunggu, dia diadopsi. Tetapi apakah itu mungkin? Haruskah kamu melakukan sesuatu seperti itu? Kenapa kamu bertanya padaku? Balas Eugene. Siapa lagi yang harus kutanyakan, idiot? Teriak Sienna.
Kenapa kamu bersumpah padaku? Ya, apa yang saya lakukan salah? Eugene benar-benar tersinggung. Ciel selalu nakal sejak waktu mereka bersama sebagai anak-anak. Namun, dia merasakan ketulusan di balik tindakannya seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan Anise dari kehidupan masa lalunya, Ciel lebih lugas. Bahkan jika Eugene tidak menyadari hal-hal seperti itu, dia tidak bisa tetap mengabaikan perasaan dan niat Ciel. Dia pikir dia masih muda, dengan asumsi emosinya cepat berlalu. Namun, setelah menyaksikan perilaku dan kata-katanya baru-baru ini, dia menyadari bahwa dia salah. Saat seseorang dewasa, perasaan secara alami berevolusi atau memudar. Namun, perasaan Ciel tampaknya telah berkembang lebih dari yang dia pikirkan sebelumnya. Vermont sialan itu. Kalau saja dia bereinkarnasi menjadi tubuh yang kurang menarik, semua ini tidak akan terjadi. Eugene frustrasi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk Vermont, yang bahkan tidak hadir, saat dia berbalik.